Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Fatananda. Saya dari kelas MBS 4E. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Untuk menjawab soal yang pertama, jadi penduduk dan warga negara itu berbeda. Kalau warga negara adalah orang yang secara sah itu diakui sebagai anggota warga negara tersebut berdasarkan hukum yang berlaku. Kalau penduduk itu adalah orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di suatu wilayah atau negara baik secara tetap maupun sementara. Jadi tidak semua penduduk itu adalah warga negara. Yang selanjutnya adalah hak warga negara Indonesia. Jadi warga negara Indonesia itu memiliki beberapa hak seperti hak untuk hidup, hak beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak untuk mendapat perlindungan hukum. Selain itu, warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban seperti wajib menaati hukum dan peraturan yang berlaku, wajib membayar pajak, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib membela negara, dan lain sebagainya. Menjawab soal yang kedua, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan adanya keberagaman antara budaya, suku, dan agama yang ada di negara Indonesia, tetapi tetap bersatu menjadi satu bangsa dan negara. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita itu harus saling membantu tanpa memandang apa agamanya, apa budayanya, dan apa sukunya. Jadi sesama manusia kita itu harus saling tolong-menolong tanpa memandang apapun. Menjawab soal yang ketiga, yaitu sejarah singkat pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Jepang itu membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI itu mengadakan dua sidang. Sidang yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang itu membahas dasar negara dan menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sidang yang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Itu membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahannya dan bentuk negaranya. Setelah BPUPKI dibubarkan, lalu Jepang membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas dari PPKI itu adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seperti tujuan BPUPKI yaitu mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kembali pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, melantik Soekarno sebagai presiden
dan Muhatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan legislatif sementara. Menjawab soal yang keempat, jadi tantangan di era digital saat ini antara lain yang pertama, ancaman cyber seperti pencurian data. Teknologi itu sekarang sudah digunakan di masyarakat pada umumnya. Di bidang kesehatan pun sudah menggunakan teknologi, bidang pendidikan dan di kantor-kantor pun itu sekarang udah pada menggunakan teknologi. Yang kedua, belum ada regulasi khusus. Jadi, Undang-Undang Indonesia itu belum memiliki peraturan khusus yang spesifik mengenai peraturan pelindungan data masyarakat. Yang ketiga itu penyebaran berita hoax. Masyarakat Indonesia itu kebanyakan FOMO ya. Jadi kalau ada berita yang viral, berita panas itu dia ikut-ikutan, dia terjun di situ, dia nimbrung, tetapi dia tuh nggak tahu kalau berita tersebut itu benar atau salah. Jadi ya langsung ngejudge orangnya tanpa mengetahui berita tersebut benar atau salah. Yang terakhir adalah kejahatan digital seperti pencucian uang, penipuan online, dan lain sebagainya. Mungkin itu pemaparan jawaban dari saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.